terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik bagi kita. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan kita dengan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dari awal katakan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamat. Mari kita beri bersama-sama. Saya pun Bapak Ibu kita beri bersama-sama. Nanti kita beri dengan sukacita. Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan. Shikana nama takana
Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berbahagialah orang yang berduka cita akibat setia kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Injil Matius pasal 5, 6, dan 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan secara berulang-ulang kepada murid-muridnya pada pelbagai kesempatan selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Ajaran Tuhan Yesus ini dimulai dengan ucapan-ucapan berbahagialah yang terkenal. Ucapan berbahagialah meringkaskan sikap murid Yesus yang sejati. Ucapan berbahagialah meringkaskan sikap orang yang sudah menerima tuntutan kerajaan Allah. Ucapan berbahagialah menjelaskan keadaan hati yang diperintah oleh Allah. Ucapan berbahagialah menggambarkan apa artinya hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ucapan berbahagialah meringkaskan cara hidup yang memberi hasil yang paling baik.
Ucapan berbahagialah ini beberapa menunjuk kepada apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang, beberapa menunjuk kepada apa yang sedang terjadi di masa kini. Artinya, berkat-berkat yang disebutkan di sini bukan sekedar untuk masa yang akan datang, tetapi juga ada berkat untuk masa kini. Dengan demikian, berkat-berkat yang dijanjikan di sini bersifat lengkap, cukup untuk keperluan kita masa kini, dan tidak akan habis bahkan sampai masa yang akan datang. Sifat-sifat yang dijelaskan Tuhan Yesus melalui ucapan berbahagialah ini secara keseluruhan harus dipupuk dan ditumbuhkan dalam diri seorang murid Yesus. Sebab hanya apabila sifat-sifat ini bertumbuh dalam hidup kita, maka Allah benar-benar memerintah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang-orang ini berbahagia bukan karena mereka berduka cita, tetapi karena Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Siapa sajakah mereka? 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan berjanji akan menghibur. Pertama, mereka yang berduka cita karena kesulitan hidup atau berbeban berat. Minggu yang lalu kita sudah belajar yang kedua, Tuhan berjanji akan menghibur mereka yang berduka cita karena menyesali dosa yang mereka lakukan. Yang ketiga, Tuhan berjanji akan menghibur mereka yang berduka cita akibat setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kesetiaan kepada Tuhan dapat membuat seseorang mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan duka cita, tetapi Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Ketika istri majikannya mengajak Yusuf berzina, Yusuf menolak. Alasan yang diutarakan oleh Yusuf adalah, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf setia kepada Tuhannya, karena itu dia menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya Yusuf difitnah oleh istri majikannya dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kesetiaan Yusuf kepada Tuhan membuat Yusuf berduka cita karena difitnah dan dibuang ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menghibur Yusuf dengan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bahkan pada akhirnya, oleh karena kasih karunia Tuhan, Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Firman Allah berkata, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan pasti akan menghibur anak-anaknya yang setia kepadanya. Walau untuk sesaat mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang dapat menimbulkan duka cita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kesetiaan kepada Tuhan dapat membuat seseorang mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan duka cita, tetapi Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Nabi Daniel adalah seorang yang setia kepada Tuhan, yang bekerja untuk Raja Darius orang Media. Firman Allah berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Tetapi ada yang iri dan dengki kepada Daniel. Mereka mencoba menggagalkan niat raja untuk meninggikan Daniel. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Karena itu, mereka mengusulkan kepada Raja Darius, di mana semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius yang tidak berprasangka buruk setuju saja dengan usul mereka. Raja Darius tidak menyangka bahwa usul mereka itu membuat Daniel menjadi terjepit. Bila Daniel mematuhi ketetapan raja, Daniel harus berhenti berdoa kepada Tuhan Allah Israel. Akibatnya Daniel menjadi tidak setia kepada Tuhannya. Sebaliknya, bila Daniel setia kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan, dia melanggar ketetapan raja dan diancam akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita baca dalam Alkitab bagaimana demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika orang-orang yang iri dan dengki kepada Daniel melaporkan hal ini kepada raja, raja menjadi terkejut dan mencoba untuk menyelamatkan Daniel. Tetapi mereka yang dengki kepada Daniel mengingatkan raja agar tidak melanggar ketetapan raja yang telah ditetapkan dan telah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Akibatnya, raja tidak punya pilihan lain selain harus melemparkan Daniel ke dalam liang yang berisi singa-singa yang sedang kelaparan. Malam itu, raja tidak bisa tidur. Dia berdoa puasa untuk keselamatan Daniel. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, raja pergi ke mulut gua singa dan berteriak menanyakan bagaimana keadaan Daniel. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Kesetiaan kepada Tuhan membuat Daniel berduka cita dan menderita di tangan orang-orang yang dengki kepadanya. Tetapi Tuhan menghibur Daniel. Daniel lolos dari maut, lolos dari niat jahat orang-orang yang dengki kepadanya. Bahkan raja memerintahkan seluruh rakyat untuk meninggikan Tuhan yang disembah oleh Daniel. Kita baca dalam firman Allah. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa." Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita akibat kesetiaan mereka kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menghibur mereka." Di dalam Alkitab kita membaca
mengenai seorang yang setia kepada Tuhan, namanya Ayub. Ayub kehilangan segalanya dalam satu hari. Dia kehilangan semua hartanya dalam satu hari. Firman Allah berkata, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semua anak Ayub meninggal dalam satu hari. Firman Allah berkata, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandaknya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Di tengah-tengah kemalangan ini, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan baik. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Beberapa waktu kemudian, Ayub sendiri jatuh sakit amat sangat. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah-tengah kegelapan penderitaannya, Ayub tetap mengasihi Tuhan dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Di tengah-tengah kegelapan penderitaannya, Ayub tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi. Sesudah menderita beberapa waktu, Tuhan menghibur dan memulihkan Ayub. Kita baca dalam firman Allah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kesetiaan kepada Tuhan dapat membuat seseorang mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan duka cita, tetapi Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ada orang tua yang tidak senang ketika anaknya percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang tua tidak mau dan tidak suka anaknya melayani Tuhan. Ada yang dimusuhi teman karena tidak mau memberi contekan. Mungkin ada yang tidak naik kelas karena tidak mau menyogok.
Mungkin ada yang tidak berhasil menjual barang karena tidak mau memberi uang suap. Dari sudut pandang dunia, orang-orang seperti ini tidak bahagia. Tetapi bila kita rela berduka cita karena kebenaran, kita pasti akan dihibur. Kita pasti akan menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Seorang anak perempuan bernama Christiana Sai adalah salah satu dari 20 anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga Tionghoa yang berkuasa. Saat itu Tiongkok masih berupa kerajaan. Ayahnya bukan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia ingin Christiana menghadiri sekolah yang diselenggarakan oleh misionaris Amerika. Itu adalah sekolah berasrama. Sang ayah dengan tegas mengatakan kepada Christiana bahwa dia dikirim ke sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi dia tidak diizinkan untuk memeluk agama Kristen. Di sekolah itu, Christiana mendengar Injil dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika berita sampai ke rumahnya bahwa Christiana telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia segera dipanggil pulang. Dalam perjalanan naik perahu ke rumahnya, karyawan ayahnya menunjukkan kepadanya tali dan pisau. Mereka mengatakan kepadanya, jika Christiana tidak meninggalkan imannya kepada Kristus, dia atau akan digantung dengan tali, atau dia akan dibunuh dengan pisau, atau dia akan ditenggelamkan di kanal. Ketika dia tiba di rumahnya, dia diperlakukan seperti binatang. Alkitab dan buku nyanyiannya dirobek-robek kecil-kecil. Dia diancam, dihukum, ditolak, dan diejek. Tetapi Christiana tetap tenang, berdoa, dan meminta rahmat Tuhan untuk bertahan. Christiana tetap setia kepada Tuhannya. Suatu hari, salah satu saudara laki-lakinya meminta Christiana untuk menjelaskan mengapa dia menerima Kristus. Setelah Christiana menceritakan Injil kepadanya, saudara laki-lakinya itu mengatakan bahwa dia memperhatikan bahwa meskipun keluarga telah memperlakukannya dengan sangat buruk, tampaknya Christiana lebih bahagia sebagai orang Kristen daripada sebelumnya. Karena itu saudara laki-lakinya itu mengatakan bahwa dia juga ingin mengikut Kristus. Seiring berjalannya waktu, tidak kurang dari 55 anggota keluarga Christiana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka punya terlalu banyak masalah atau berbeban berat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka menyesali dosa yang pernah dilakukan lalu bertobat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka bahagia bukan karena berduka cita, tetapi karena punya Tuhan yang sanggup dan pasti akan menghibur dalam suasana duka cita. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan, walau untuk sesaat Anda sedang mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan duka cita. Anda memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan karena percaya bahwa Tuhan pasti akan menghibur dan memberi kelegaan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku.
Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Irialamo kakaralama kapandatorialamo. Irialamo harialamo kakaralama kapandatorialamo. Irialamo kakaralama kapandatorialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mereka bahagia bukan karena berduka cita, tetapi karena punya Tuhan yang sanggup dan pasti akan menghibur dalam keadaan berduka cita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Karena itu kita memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Walau untuk sesaat kita mungkin akan mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan duka cita. Kita mau tetap setia karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menghibur dan memberikan kelegaan. Mari kita beritahukan hal ini kepada Tuhan. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Walau untuk sesaat kami mungkin akan mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan duka cita. Tolong kami Bapa,
untuk percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menghibur dan memberi kelegaan. Irialamo kakaralaba kafandato kakaralaba kafandato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang yang mendengar suara saya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kebijaksanaan, memiliki arahan yang jelas, dan Anda akan membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Telinga rohani Anda terbuka dan peka terhadap suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saat Anda akan mengetahui keputusan yang tepat, dan Anda akan membuat pilihan yang menggerakkan Anda menuju maksud dan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kreativitas, dengan bakat, dengan ide-ide. Dalam nama Tuhan Yesus, karunia Anda akan menjadi nyata sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi sangat terampil. Anda akan menjadi sangat baik. Anda akan menjadi pemimpin di bidang Anda. Anda akan menonjol di antara orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan keberanian dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketakutan, kecemasan, intimidasi, ketidakamanan tidak akan menghambat Anda. Anda akan melangkah ke peluang baru, proyek baru, tingkat yang baru, mengetahui bahwa Anda mampu, diperlengkapi, diberdayakan, dan diurapi dengan keinginan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kemauan yang kuat, dengan pengendalian diri, dengan disiplin diri, bahwa keinginan yang salah tidak akan mengendalikan Anda, tetapi Anda akan berjalan dalam ketaatan, menghormati Tuhan, mengakhiri kompromi dengan dosa, mengakhiri kompromi dengan kebiasaan buruk, mengakhiri kompromi dengan hal-hal yang menarik Anda ke bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menuruti keinginan Roh Kudus dan bukan keinginan daging. Kuasa Roh Kudus menguatkan Anda dan membantu Anda untuk taat. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang bahagia, keluarga yang bahagia, dan teman-teman yang bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan Anda sehat dan bahagia. Ada sukacita besar di rumah Anda. Anak-anak Anda bahagia. Mereka akan tetap dekat dengan Anda. Ada rasa hormat, kebaikan, tenggang rasa, cinta, dan kedamaian memenuhi suasana rumah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua perselisihan, perpecahan, kata-kata menyakitkan, ketidakpuasan, ketidaksetiaan dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menuntun Anda ke dalam kesatuan misi, visi, kesehatian. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang panjang, bahagia, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan, dengan vitalitas, dengan energi, bahwa masa muda Anda sedang diperbaharui seperti Raja Wali. Anda akan berlari dan tidak menjadi lelah. Anda akan berjalan dan tidak menjadi letih. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang dapat tinggal di tubuh Anda. Bahwa semua penyakit, peradangan, bakteri, virus, dan sel-sel penyakit harus pergi dan lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Anda kuat, tulang Anda, persendian Anda, ligamen, sel, organ, jaringan kulit, darah, pikiran, hormon berfungsi dengan baik, berfungsi sepenuhnya sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan berumur panjang. Jumlah hari-hari Anda akan digenapi oleh Allah. Bahkan di usia tua seperti Musa, matamu tidak akan redup dan kekuatanmu tidak akan berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kelimpahan, dengan keberhasilan, dengan promosi. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Anda akan meminjamkan dan tidak meminjam. Anda berada di atas dan bukan di bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Anda menghormati Allah, Anda akan hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Anda diberkati dengan persediaan Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, peningkatan, perkenanan,
berkat mengejar Anda, sumber daya, kontrak, peluang, orang yang tepat, orang yang setia, orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar dan atau memimpin orang lain akan datang untuk bersehati dan berjuang bersama Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan Anda akan meluap. Tahun ini dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang berlimpah, makmur, penuh nikmat bagi Anda dan anak cucu Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan perlindungan ilahi. Para malaikat mengawasi Anda dan keluarga Anda. Anda hidup di bawah perlindungan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan, bahaya, kehancuran, malapetaka tidak bisa mendekati Anda. 1.000 mungkin jatuh di sisi Anda, 10.000 di sebelah kanan Anda, tetapi Tuhan membuat pagar perlindungan di sekitar Anda. Anda akan hidup dalam damai, aman, terlindung dalam pelukan Sang Gembala Agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata negatif, setiap kutuk yang diucapkan atas Anda, setiap kutuk turun-temurun, saat ini semua kutuk itu dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus membatalkan semua kutuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu yang penuh kekecewaan, kesalahan, semuanya sudah berakhir. Itu tidak akan membatasi Anda lagi. Ini adalah hari yang baru. Tuhan melepaskan Anda ke tingkat kebebasan, keutuhan, kepatuhan, perkenanan, promosi, dan tujuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi semua yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Anda akan melangkah lebih jauh dari yang Anda impikan. Anda akan hidup lebih memuaskan daripada yang Anda bayangkan. Anda akan menyelesaikan perjalanan hidup Anda dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa ke saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingat, ku tak ingat, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingat, ku tak ingat, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingat, ku tak ingat. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Kau Allah yang setia. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Betapa indahnya hidup dalam